Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi informasi pentingnya memahami indeks glikemik dalam diet. Yuk kita cari tahu informasi pentingnya memahami indeks glikemik dalam diet. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah. Biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Untuk Anda yang ingin memulai diet, yuk mulai hitung indeks glikemik pada makanan agar program Anda sukses. Mengenal peran penting indeks glikemik dalam diet. Kesadaran orang akan pentingnya pola hidup sehat semakin meningkat. Pola hidup sehat salah satunya dilakukan dengan menjaga pola makan. Karena itu, banyak yang mulai menjalani diet sehat. Makanan dengan indeks glikemik tinggi mengandung karbohidrat yang dapat dicerna secara cepat oleh tubuh, sehingga membuat kadar gula darah naik dengan lebih cepat. Beberapa jenis makanan dengan IG tinggi adalah nasi putih, roti tawar putih, kentang, minuman bersoda, dan minuman manis. Sementara itu, makanan dengan indeks glikemik rendah adalah makanan yang dicerna oleh tubuh secara perlahan, sehingga tidak menyebabkan kadar gula darah naik secara drastis. Makanan dengan indeks glikemik rendah meliputi sebagian besar buah dan sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Ada banyak jenis diet dengan metode yang berbeda-beda. Mulai dari diet keto, pola diet dengan penghitungan kalori, intermittent fasting, dan lainnya. Apapun jenis diet pilihan Anda, salah satu hal yang penting untuk diperhitungkan saat diet adalah indeks glikemik pada makanan. Mari kita simak penjelasan mengenai indeks glikemik. Apa itu indeks glikemik? Beberapa makanan dapat membuat peningkatan gula darah secara cepat. Hal itu berbahaya untuk tubuh, terutama bagi orang-orang dengan diabetes atau memiliki risiko penyakit tersebut. Mengetahui bahayanya peningkatan gula dalam tubuh, penghitungan indeks glikemik menjadi penting untuk dilakukan saat diet. Indeks glikemik merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan makanan dalam meningkatkan gula darah. Indeks glikemik yang rendah pada makanan bermanfaat untuk menjaga gula darah tetap stabil. Pada saat menghitung indeks glikemik, makanan-makanan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Penghitungan ini berdasarkan skala 0 sampai 100. Semakin rendah indeks glikemiknya, maka semakin kecil efeknya dalam menaikkan gula darah. Diet rendah glikemik berarti mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah, yakni bernilai kurang dari sama dengan 55. Nilai indeks glikemik 56-69 dikategorikan sebagai sedang, sedangkan 70 ke atas sebagai tinggi. Makanan tinggi karbohidrat dan gula dicerna lebih cepat dan cenderung mempunyai indeks glikemik tinggi. Sementara itu, makanan tinggi lemak, protein, atau serat memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Faktor penentu indeks glikemik. Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya indeks glikemik, di antaranya 1. Komponen gula yang terkandung di dalamnya. Karena indeks glikemik memengaruhi gula darah, pastinya kandungan gula dalam makanan akan memengaruhi tinggi rendahnya indeks glikemik. Makanan yang cenderung memiliki indeks glikemik tinggi adalah makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Karena itu, untuk Anda yang sedang diet, memperhatikan indeks glikemik pada makanan sangatlah penting. 2. Cara memasak. Proses memasak akan menyebabkan molekul pati dalam suatu makanan membesar dan menjadi halus. Keadaan ini akan mempercepat laju pencernaan dan penyerapan makanan sehingga meningkatkan kadar gula darah menjadi lebih tinggi. Bila menghitung indeks glikemik, perhatikan cara memasak makanan tertentu. Sebagai contoh, spaghetti yang dimasak selama Oktober 15 menit memiliki indeks glikemik 44, sedangkan yang direbus selama 20 menit indeks glikemiknya adalah 64. 3. Kekentalan serat. Serat yang kental dalam sebuah makanan akan mengubah konsistensi makanan dalam usus menjadi seperti gel. Konsistensi gel ini akan menghambat aktivasi enzim terhadap pati dalam makanan sehingga laju pencernaan melambat dan penyerapan berkurang. 4. Komposisi lainnya. Lemak dan protein akan memperlambat pengosongan lambung.
Pengosongan lambung merupakan salah satu proses pencernaan karena makanan akan dibawa ke dalam usus halus dan dicerna lebih lanjut di dalamnya. Mengapa ini penting? Dengan memperlambat pengosongan lambung, makanan akan diserap secara lebih lambat sehingga kadar gula yang diserap pun akan lebih sedikit. Tingkat keasaman makanan juga berpengaruh. Semakin rendah tingkat keasaman makanan, maka pengosongan lambung juga semakin lambat. 5. Makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Anda dapat menurunkan indeks glikemik secara keseluruhan dari menu makanan Anda. Caranya adalah dengan mengombinasikan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi dan rendah. Misalnya, mengombinasikan nasi dengan sayuran hijau dan tempe. Manfaat mengetahui indeks glikemik untuk diet. Sangat penting untuk memperhatikan indeks glikemik jika Anda sedang diet. Hal ini juga bermanfaat bagi penyandang diabetes atau memiliki risiko terkena diabetes. Berikut adalah manfaat dari mengetahui indeks glikemik suatu makanan. 1. Kontrol gula darah. Menerapkan diet rendah indeks glikemik sangatlah penting untuk orang dengan diabetes, karena gula darah yang tinggi berbahaya bagi tubuh. Selain obat-obatan, pengaturan makanan juga menjadi kunci dalam terapi diabetes. Tidak hanya untuk yang sudah terkena diabetes, orang dengan risiko diabetes juga diuntungkan dengan pengetahuan mengenai indeks glikemik ini. 2. Menjaga berat badan ideal. Sebuah penelitian tahun 2015 menunjukkan bahwa orang dengan diet tinggi indeks glikemik, gula dan nasi, cenderung mengalami kenaikan berat badan. Sementara, diet rendah glikemik membantu menurunkan berat badan. Oleh karena itu, pola makan rendah glikemik bisa menjadi pilihan Anda dalam program penurunan berat badan. 3. Tidak cepat lapar. Salah satu efek dari diet rendah glikemik adalah mengontrol rasa lapar. Sebab, makanan tinggi indeks glikemik akan secara cepat meningkatkan gula darah yang kemudian menyebabkan pengeluaran insulin secara cepat. Keadaan ini akan membuat Anda kembali merasa lapar dengan cepat. Jadi, memperhatikan indeks glikemik akan membantu menunda rasa lapar Anda. Seseorang akan mengurangi makan sehingga berat badan bisa dikendalikan. Walau demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat efeknya. 4. Efek terhadap kolesterol. Menjalani diet glikemik rendah dapat membantu menurunkan kolesterol total Anda. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa makanan jenis ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida, terutama bila dikombinasikan dengan makanan tinggi serat. Menurunnya kolesterol juga dapat membantu mencegah penyakit jantung. 5. Mencegah kanker. Konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi meningkatkan risiko munculnya kanker kolorektal, payudara, ovarium, dan prostat. Hal ini karena gula menjadi asupan makanan bagi sel-sel kanker sehingga mereka dapat bertumbuh. Bagi Anda yang memiliki riwayat kanker di keluarga, hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Pengaruh indeks glikemik pada pola makan. Makanan dengan indeks glikemik rendah kerap disebut sebagai makanan yang lebih sehat karena tidak membuat gula darah melonjak secara signifikan. Hal ini membuatnya bermanfaat bagi penderita diabetes untuk mengatur pola makan dan mengontrol kadar gula darah. Jenis karbohidrat di dalam sebagian besar makanan dengan indeks glikemik rendah juga dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga baik dikonsumsi untuk menurunkan atau menjaga berat badan tetap ideal. Meski demikian, indeks glikemik sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya acuan untuk menjalankan pola makan sehat. Berikut ini adalah beberapa alasannya. 2 jenis makanan yang mengandung jumlah karbohidrat sama dapat memiliki indeks glikemik yang berbeda. Tidak semua makanan dengan indeks glikemik tinggi buruk untuk kesehatan, contohnya semangka. Buah ini memiliki indeks glikemik yang tinggi tetapi dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Sebaliknya, beberapa jenis makanan dengan indeks glikemik rendah bisa memiliki kadar kalori, gula, dan lemak yang lebih tinggi. Contohnya adalah es krim dan kue coklat. Proses penggorengan dapat menurunkan indeks glikemik makanan.
Padahal, cara memasak ini membuat makanan menjadi lebih berlemak dan tinggi kalori. Sejauh ini, penelitian menunjukkan bahwa pola makan dengan indeks glikemik rendah maupun tinggi tidak secara signifikan memengaruhi kondisi kesehatan tertentu, seperti kadar kolesterol, tekanan darah, atau sensitivitas insulin. Sangat penting bagi mereka yang sedang menjalani diet untuk memahami indeks glikemik dalam makanan. Namun, ingatlah untuk menambah nutrisi lainnya seperti kalori, lemak, serat, protein, dan vitamin dalam pemilihan makanan sehari-hari Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.